Kenapa sih setiap cewek-cewek yang Andres deket itu kegering nyangkut? Sebenarnya tuh gini, Andres. Minimal nomor telepon mah dapet ya? Seenggaknya bukan pacaran, hubungan tanpa status dapet. Kalau gua kan bisa ngeliat, ya pura-pura gini nanti, gitu. Maaf nggak sengaja. Mendingan lu gonta-ganti cewek daripada gonta-ganti istri. Tapi bukan. Jadi intinya jangan pernah menutup apapun, jangan pernah menutup rezeki. Lu masih muda, mau dapat kerjaan A, B, C, D, E, ambil semuanya selagi lu kuat. Jangan lihat uangnya. Oke. Lu bisa pirit-pirit. Ya, gini. Jadi kalau cewek itu semakin dia penasaran, dia semakin kelepak-kelepak. Nah guys, ketemu lagi bareng gue Andres Adelio, tentunya di Andres Adelio Entertainment. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan buat gue karena akhirnya kesampaian. Dari sekian banyak komentar yang gue baca itu semuanya pengennya sekolah cinta di segmennya beliau. Siapa ya kalau bukan guru gue sendiri, AA Raffi Ahmad. Jadi hari ini sekolah cintanya kita akan masuk di kelas Raffi Ahmad. Kita akan membahas banyak hal tentang percintaan tentunya, karena kan siapa yang nggak tahu sih kisah percintaannya AA sama Kak Gigi. Itu kan couple goals banget, banyak orang yang pengen kayak begitu, termasuk gue juga pengen banget bisa mewujudin nanti suatu hari punya pasangan kayak Kak Gigi dan AA Raffi ya. Maksudnya couple goalsnya tuh kayak mereka berdua serasi iya, saling support iya, saling melengkapi iya, dan dibilang selalu adem ayem mungkin nggak juga, tapi setiap ada masalah kita nggak pernah tahu karena apa, karena mereka tuh saling menerima satu sama lain. Nah mudah-mudahan dari sekolah cinta hari ini di kelas A Raffi Ahmad gue bisa memetik banyak hal. Penasaran kayak gimana? Ikutin terus. Seneng banget hari ini akhirnya sekolah cintanya di kelas A Raffi Ahmad. Andres Adelio sebagai kepala sekolah. Wow. Jadi ini tuh Andres konten gue penasaran sekolah cinta. Jadi A tuh masternya cinta lah kalau udah di segmen sekolah cinta ini. Nah jadi guys, banyak banget yang request A Raffi untuk ngonten bareng Andres spesial 100k subscriber. Sebenarnya ada sesuatu juga yang Andres pengen kasih ke A tapi belum jadi barangnya. Antar yang next ya, nyusul aja ya, spesial 100k subscriber. Oke. Nah sekarang Andres tuh biasanya kalau di sekolah cinta ini akan bertanya-tanya soal percintaan sama guru-guru Andres. Menurut AA yang udah kenal Andres setahun, kenapa sih setiap cewek-cewek yang Andres deket itu kegering nyangkut? Sebenarnya tuh gini, Andres. Saat kita di depan TV, Benar. kan gue sama nih sama lu nih, kita host. Kan sering ketemu wanita-wanita kan? Bener, banyak banget. Kita itu harus kasih beda saat kita di depan panggung sama kita di belakang panggung. Jadi cewek itu jadi penasaran. Misalnya gini, saya lu mau deketin seseorang, kalau di atas panggung lu bisa gini-giniin. Tapi nanti pas lu di belakang, lu cuekin dia. Nah itu cewek kalau dianya ada perasaan sama lu, pasti dia kelepek-kelepek karena dia tadi dia perasaan. Ini kok sekarang cuek. Iya, tapi abis kalau lu mau deketin, lu bisa pirit-pirit. Ya, gini. Jadi kalau cewek itu semakin dia penasaran, dia semakin kelepek-kelepek. Kalau lu kayaknya di atas panggung kan lu suka ngeliatin malu-malu gitu. Cewek tuh kan terkadang ada yang begini nih. Dia nggak ini deh, gitu nggak challenging gitu. Oke. Berarti nggak boleh terlalu frontal juga menunjukkan kalau kita suka sama dia. Kalau ceweknya memang udah ngasih sinyal duluan, boleh. Tapi kan ada cewek yang tadinya dianya itu nggak suka sama kita, kalau kita terlalu kelihatan begitu, wah ceweknya juga ya udah dianya nggak suka, dianya malah jadi tambah ilfil. Harus dikasih hentakan-hentakan tuh, bikin penasaran dulu, lari lagi. Kasih sesuatu tuh saat sekali kita menghubungi dia, atau kita kasih ketemu dia, kasih impression yang bener-bener dia tuh kayak jadi dianya tuh kayak gagalan di situ. Udah salah di awal gimana? Bisa diperbaiki apa enggak nih? Bisa dong, bisa masih ada banget. Kesempatan ya? Gue dulu justru kalau misalnya lagi syuting gitu, itu adalah salah satu senjata gue. Jadi setiap kali gue dapet bintang tamu, gue dapet pasti gue pacarin. Minimal nomor telepon mah dapet ya? Seenggaknya bukan pacaran, hubungan tanpa status dapet. Kalau main sinetron, kadang kan kita main sinetron kayak lu, apa judulnya nih sekarang? Putri Indah Pangeran. Udah setahun kan? Udah setahun. Ketemunya kan di situ lagi. Iya. Paling lu bisa cinta lokasi sama yang ini udah lah gitu. Bayangin kalau kita jadi host. Iya. Setiap hari bintang tamu berbeda. Acara banyak sebulan ada 30. Kalau setiap hari berarti 30 cewek kita kenal. Masa 10% nggak nyangkut? Iya. Itu maksudnya gua. Jadi itu waktu bujangan gua gitu seneng banget gua. Dulu acara dahsyat itu gue bujangan dari umur gua 19 sampai umur gua 26 tahun, bayangin 6 tahun Facebooker dahsyat YKS.
Itu berapa ratus cewek yang kenalan itu. Jadi kita harus bikin penasaran. Itu A sebelum nikah kan? Iya dong. makanya. Kalau sekarang ya kita cuci mata aja. Nah, akhirnya A dapetin seorang wanita yang luar biasa. A beruntung, Kak Gigi juga beruntung. Gimana sih caranya dapetin cewek yang apa yang kita mau banget gitu? Nah, kadang juga laki-laki itu kita harus punya sense of semua wanita itu buat gue baik. Tapi kan ada yang asik diajakin have fun. Maksudnya have fun itu wah seru, kita ngajakin asik jadi sahabat, asik jadi teman. Teman juga dulu gue bisa cium-ciuman. Ibaratnya kan kita asik aja maksudnya. Bukan nggak ada status tuh. Nggak ada dulu mah. Bisa aja itu pintar-pintar cowok. Kalau gue kan bisa ngeliat ya pura-pura gini nanti. Maaf nggak sengaja. Kalau sama Gigi itu sense of gue memang waktu gue memang masih mau main-main, berarti masih gue belum mau terikat yang serius. Karena gue melihat Gigi, ini memang passing itu untuk kita nikahi. Tapi memang nggak apa-apa kan, ada juga yang ini gue maksudnya mau main-main aja sama dia misalnya. Tapi kalau ternyata cocok bisa kita nikah sama dia. Jadi emang itu sense of kita juga sebagai laki-laki tuh pasti kita tahu mana yang terbaik untuk menjadi istri itu. Iya pasti ada feeling ya. Pasti, cewek buat temen pasti. doang, ini untuk ini doang. Gua sama semua mantan gua, anggap beribu-ribu mantan gua, itu semua hanya cuman dihitung pakai jari lah yang nggak berkomunikasi gitu. Jadi sampai sekarang tuh semuanya kalau reunian masih bisa. Oh ya, berarti nggak pernah berakhir dengan tidak baik-baik dong? Nggak, semuanya rata-rata hampir semua baik-baik. Ada yang bukan yang nggak baik-baik lah, ada yang akhirnya menjaga jarak karena memang satu dan dua hal lah ya. Satu dan lain hal. Tapi yang lainnya udah kalau ketemu juga lewat gitu. Ketemu sama Gigi juga biasa karena gue selalu terbuka sama Gigi. Gue bilang gue itu sama setiap pasangan gue nggak pernah menutup-nutupi. Jadi gue apa adanya begini, gue apa adanya begini. Ya lu mau nerima apa enggak? Gitu. Iya, jadi kalau dia nggak nerima, ayo udah berarti dia memang ya gue juga berusaha untuk. Jadi kan kita mencari kecocokan. Iya. Kalau memang nggak cocok, ya udah kita temenan, bukan berarti kita musuhan gitu. Tapi katanya kan jodoh itu cerminan diri kan, A? Jadi gini, jodoh itu sebenarnya disebut cerminan diri bisa, disebut takdir bisa, disebut bukan juga cerminan diri. Untuk kita bertransformasi diri juga bisa. Jadi contohnya, yang tadinya kita bukan jadi orang yang benar, yang baik, ketemu saat jodoh ini, Jadi baik. jadi baik kan bisa. Kayak gue nih, gue brengsek, playboy. Playboy ibaratnya. lah, playboy. Dapat Nagita kan bukan cerminan gue. Iya. Nagita kan ya setia lah. Nah, Nagita tuh bukan cerminan gue, tapi sifatnya mirip, bintangnya sama, tapi beda jauh lah cara pemikirannya. Bintangnya doang sama, tapi akhirnya gue bisa berubah karena dia. Jadi beda-beda. Jadi itu yang bisa merasakan itu diri kita sendiri. Nah, A nikah sama Kak Gigi itu umur 27 kalau nggak salah ya? 27, Nagita 26. Nah, saat itu kan A ketemu sama Kak Gigi udah dari zaman-zaman A main sinetron, FTV di Frame Rich. Nah, kenapa nggak yakin sama Kak Gigi di awal? Kenapa baru nikahnya pas umur 27? Nah, ya itulah jadi karena setiap laki-laki itu nanti akan mengalami fase-fase pendewasaan pada setiap usia yang dimana dia bisa berubah. Contohnya, gue dulu tuh nggak nikah. Gue dulu justru gue dulu nggak ada perasaan pengen nikah. Oh ya? Nggak ada. Gue sama Gigi tuh ya udah emang takdir. Akhirnya tadinya gue cita-citanya tuh gue pengen jadi James Bond. Gue baru mau nikah umur 40. Oh ya? Iya, mau ganti-ganti mobil ke pulau. Kan dulu sebelum gua nikah gua ada beli pulau di Pulau Seribu, beli kapal pesiar. Semua itu, A? Ya udah dijual akhirnya. Karena nggak kepake juga. Akhirnya gua beli mobil-mobil sport dulu karena gitu gua. Wah, kayak James Bond. Kayak Iron Man lah. Lu umur 24 sih have fun aja dulu. Lu harus mendingan lu gonta-ganti cewek daripada gonta-ganti istri. Tapi bukannya kita berarti ya kalau memang pernikahan ada yang pisah, kita kan punya problem masing-masing. Tapi kan bukan mau kita lah ya. Iya, lebih baik kita kan ganti-ganti pacar dulu supaya kita nanti bisa benar-benar menemukan yang terbaik. Bener-bener. Nah, A kan bilang tadi nggak mau menikah di umur 27 tadinya. Nggak mau, iya. Yang bikin seorang Raffi Ahmad yang terkenal playboy banyak pacarnya, gonta-ganti cewek, sampai tiba-tiba kok di umur 27, gue kayak harus nikah dan sama dia. Itu apa? Ya, jadi waktu itu mungkin momen kali karena gue waktu itu keluar dari BNN, baru keluar dari Lido, gue keluar di karantina. Terus gue akhirnya ketemu Gigi juga baru putus, tapi waktu gue sama Gigi juga
oh gue masih dekat sama sana sini, semua cewek masih dekat sana sini. Tapi yang nggak tahu kenapa ya akhirnya nempelnya masih Gigi. Gue itu takdir lah, kalau sama Gigi itu bener-bener takdir. Nggak ada yang, ya gue sayang sama dia. Tapi kan jujur emang bener yang gue rasain, cinta itu beda. Yang gue rasakan sama Gigi itu rasa sayangnya karena kita memelihara bersama, pelan-pelan itu tumbuh dari sayang jadi cinta karena udah ada anak. Terus juga dia juga akhirnya bisa menerima gue apa adanya, bisa menerima segala kekurangan gue, jadi tumbuh gitu kan. Kadang cinta itu kan dulu kita kalau masih muda nafsu, pengen ya. ini. Iya. Ya, akhirnya gue rasain, gue temuin sama Gigi tuh, oh berarti cinta itu, ini gue beda rasa cinta gue. Benar-benar udah beda lah gitu. Ketulusannya beda, Betul. rasanya beda. Nah, Pak, waktu itu kan ada sempat tayangan dahsyat apa segala macam. Tuh ternyata berjuang juga untuk Kak Gigi. Awalnya katanya Kak Gigi malah nggak mau sama A. Nah, Iya. akhirnya sampai Kak Gigi kecintaan buat sama A tuh apa? Dia tuh, ya kan, gua tuh dulu kalau BBM. ngeping tuh yang ngeping 10 cewek gitu, mana aja yang bales gitu. Kalau Gigi tuh termasuk yang paling lama balesnya. Emang dia sampai sekarang ternyata Gigi itu memang buka handphone tuh lama banget. Emang dia karakternya begitu. Ya. Tapi akhirnya itu yang membuat gue jadi Penasaran. ini kok orang penasaran. Akhirnya wah pokoknya jadinya ada gara-gara penasaran itu, penasaran malah jadi nikah, malah jadi punya anak, sayang, cinta, ya udah jadi sampai sekarang. Jujur ya, Andes tuh kan ngefans banget sama Andes, ngikutin jejak hidupnya A, kayak pengen Harus lebih sukses lah dari gua. amin, mapan semudah mungkin, dapat pasangan yang baik, yang bagus. Nah bagusnya nih A, di umur 24 gini, fokusnya Andes tuh apa sih? Lu nggak usah menutup hati, lu tetap aja, maksudnya nggak usah menutup hati, tapi lu harus punya goals, tujuan hidup lu. Misal tujuan hidup lu apa sekarang? Lu pengen Rumah, pertama pengen beli rumah. kayak pengen beli rumah, pengen bagiin orang tua, pengen punya tabungan. Iya. Itu dulu tuh goals lu tuh. Tapi kalau ada hati yang nyangkut, yang memang bisa membuat lu semangat, membuat lu lebih baik, nggak apa-apa buka. Siapa tahu itu jodoh lu. Karena jangan pernah takut, kita menikah, kita punya istri itu tidak akan menghambat rezeki kita. Ada orang kan bilang, kalau udah mapan baru kita nikah. Iya. Ada benernya juga, tapi nggak selalu itu benar. Benar. Ada juga yang tadinya kita belum menikah, kita nggak punya apa-apa, setelah menikah istri kita malah tambah bawa rezeki buat kita ada. Jadi intinya jangan pernah menutup apapun, jangan pernah menutup rezeki. Lu masih muda mau dapat kerjaan A, B, C, D, E, ambil semuanya selagi lu kuat. Jangan lihat uangnya. Oke. Maksudnya lu jangan, gue di sini udah segini, nggak usah. Lu tetap misalnya di sini, gua aja dulu di sini bisa 25 juta, 30 juta. Yang 5 juta aja masih gua ambil dulu. Serius karena ya nanti tapi kan beda. Misalnya ini sinetron, ya host, ini film, beda-beda tuh. Iya. Ambil aja dulu host, gue malah dibayar pertama 2 juta. Honor gue udah 35 juta sinetron. Iya, gue ambil, nggak apa-apa ya, tapi kan semuanya nanti kalau kita lakukan terbaik kayak keran. Karena kalau kita mau sukses itu kerannya jangan satu, kerannya banyak. Jadi kalau kerannya mampet kita ada yang lain. Tapi satu keran juga kan nggak langsung deres, pasti pelan-pelan dulu. Iya sih benar juga gitu. sih. Nah itu acara pertama kali A dibayar 22 juta tuh apaan? A? Wah dulu dulu gue sinetron tuh pertama kali dibayar 500.000. Kalau host itu gue dulu 2003 kali, 2004 700 gue. Ya, waktu itu sinetronnya gue udah lumayan, udah 15 juta. Terus zamannya gue udah dibayar 35 juta. Gue mau nge-host dulu masih dibayar 2 juta, 5 juta gue ambil. Terus A juga Juga merambat ke dunia nyanyi. Betul, jadi jangan kita kerja karena uang. Biar aja uang yang ada tuh karena hasil kita. Gitu. Kalau kita, wah gue harus kejarin ini nih. Sampai mati juga kita susah nanti mindsetnya. Iya. Karena gue tuh sampai sekarang gue nggak pernah ngitung duit gue udah berapa. Oh iya? Nggak pernah gue. Nggak tahu tabungan berapa? Gue titipin. Dulu tuh pertama kali syuting, honor gue pertama dari umur gue 13 tahun sampai umur gue 21, 22 itu dikasih ke orang tua. Kalau beli apa-apa gue minta ke nyokap, mah ada ini nggak? Tapi saat gue udah 22-an, kata nyokap gue udah dewasa, Dipercaya untuk dipercaya. Tapi ya jangan lupa, itu kasih orang-orang terdekat. Nggak usah takut lah kalau uang itu, kalau kita hitungin terus, aduh kayak orang gila. Udah nggak usah dihitung, yang penting untuk hidup kita bisa cukup gitu. Oke, yang bikin hidup seorang Raffi Ahmad sampai sekarang disebut Sultan, punya segalanya. Kayaknya semua udah jalin dalam hidup ini gitu. Amal apa sih ya, atau doa apa sih yang pernah panjitin atau Mama Ami? Kalau nggak tahu ya, kalau doa gue tuh kalau gue berdoa, kalau gue berdoa selalu, gue nggak pernah tahu doa orang tua gue apa. Yang pasti sih orang tua gue selalu ngedoain gue sehat terus. Sama gue juga, yang penting doa gue selalu gue tidak menyakiti orang lain, gue bisa banyak manfaat untuk orang lain. Karena kalau kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain, pasti kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi yang paling penting itu
ya nggak usah takut lah, kita bantuin orang, silaturahmi itu paling penting. Berbuat baik aja terus ya, mau tuh orang terjahat atau Iya, enggak, nggak apa-apa. terserah. Itu lu nggak usah pikirin akan hal itu. Oke, nanti kita berbuat baik terus. Nah, oke nih ya, udah tadi kan Anda sudah bikin polling di di Instagram. Oke, pertanyaan pertama buat Arafi. Arafi, hal apa sih yang membuat Arafi tuh sampai detik ini, sampai saat ini tuh tetap bersyukur dalam hidup? Kita tuh harus bersyukur bahwa yang paling penting gini, cara kita mengucap syukur tuh yang paling penting kita harus menginjak bumi. Kadang kalau kita nggak nginjak bumi, tanda kutip, kalau kita merasa melayang terus nanti kita lupa daratan, kita ngerasa tinggi, kita tinggi hati, itu paling bahaya. Jadi kita bersyukur, banyak orang yang juga yang makan aja sekarang susah. Bener-bener, apalagi di zaman pandemi kayak gini ya. Apalagi ya akhirnya kita selalu ngeliat ke bawah deh. Ya kalau kita ngeliat ke atas terus, waduh bahaya. Oke, nah sekarang pertanyaan kedua, Arafi, first impression sama sekarang udah kenal Andres tahun, Andres tuh orangnya gimana sih di mata? Andes tuh orangnya baik, sopan, kerja keras, dan juga mirip-mirip gua suka goda-godain cewek. Tapi dia orangnya nice guy. Pesan-pesan Arafi untuk Andres buat love life, Love lah. buat cinta juga, buat karir juga. Pesan dari seorang Arafi untuk Andres. Kalau untuk percintaannya buat Andres, buka aja hati sebanyak-banyaknya. Silakan, biar nanti Andres bisa lihat mana yang terbaik buat Andres. Dan Karena kan karakter cewek beda-beda ya. bagus itu kalau cowok yang memang ibu kita suka. Oh, Jadi nanti lu nggak bingung, karena terkadang kalau cowok itu lu punya ibu, apalagi gua kan nggak ada bokap. Lu bokap pasti ada tapi kan bisa. Oh iya, ya tapi kan lu pasti akan take care of Iya, your mom kan. pasti Jadi, pasti. jadi lu harus cari perempuan yang kalau bisa yang ibu lu suka. Jadi lu pun berada di nyaman. Jadi nggak memilih, karena kan kasih sayang istri dan ibu kita nggak bisa satu istri kita satu ibu kita. Jadi jangan membuat kita pusing, jangan membuat kita bingung. Ya nanti jadi penyakit hati. Lu harus cari cewek perempuan yang nantinya bisa menerima keluarga lu apa adanya, dan ibu lu juga bisa sayang sama istri lu seperti ibu lu menyayangi. Jadi itu paling terpenting. Jadi mereka satu sama lain tuh harus jadi jembatan ya. Betul. Kalau untuk urusan karir, lu pasti masih panjang. Ambil sebanyak-banyaknya pekerjaan yang lu bisa ambil. Yang paling penting kesehatan, lu tahu kan batasnya segimana. Oke, terima kasih Arafi udah mau main sekolah cinta. Kalau misalnya udah lulus tuh digituin. Oh digituin, maaf. Hap, oke, thank you Arafi udah mau ngajarin Gue sih kita nggak pernah semua. lulus-lulusan. Udah mau mampir di sekolah cinta di kelas Raffi Ahmad. Tentunya bukan Andres Adelio aja yang senang, kalian semua juga pasti dapat banyak hal dari Arafi. Udah mau diganggu waktunya, udah mau bersilaturahmi, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten yang lain lagi sama Arafi. Makasih banyak, doain Andres Adelio Entertainment bisa segede Rans Entertainment. Amin, pokoknya thank you banget. Jangan lupa di support terus channel ini, di subscribe, di like, di komen, di share. Pokoknya kasih terus ide-ide kreatif kalian di bawah, komentar yang banyak untuk konten-konten selanjutnya. Andres Adelio dan Raffi Ahmad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertandingan PS, lu siap kan dapat duit nggak? Guys, gue lagi diiming-imingin. Lu bisa nggak main FIFA? Bisa kan? Jujur gue sih biasa aja Nah, tapi siapa tahu dapat. Nah itu dia, siapa tuh rezeki. Tapi berat lawan gue sih. Oke, kita lihat ya nanti siapa yang akan menang.